Pertanyaan kelima, jelaskan pentingnya presaposisi dalam apologetika Kristen, dalam menyusun argumentasi teologis menghadapi serangan kepada iman Kristen. Berikan contoh konkretnya. Nah, mesti dijelaskan dulu presaposisi itu apa. Kalau ditanya pentingnya presaposisi, maka perlu didefinisikan dulu presaposisi itu apa. Presaposisi itu asumsi dasar. Dari mana asalnya? Dari pengetahuan, dari pengalaman, dari intuisi yang menjadi sistem kepercayaan. Jadi mendasari semua perkataan, perbuatan, argumentasi, perkataan, perbuatan, tindakan kita. Jadi presaposisi asumsi dasar itu yang tidak dibuktikan lebih lanjut. Artinya kan nggak ditanya pengetahuanmu dari siapa saja, pengalamanmu bagaimana, kan tidak dijelaskan karena problemnya bukan itu yang ditanyakan oleh orang non-Kristen, tapi tentang misalnya LGBT kah, tentang Alkitab kah, tentang Kristus kah. Tapi mereka yang bertanya atau berkeberatan dengan kekristenan tidak bertanya, kamu belajar dari siapa, siapa gurumu, siapa dosenmu, buku apa, dan sebagainya. Tidak ditanya itu. Jadi berapologetika itu berarti presaposisinya tidak dibuktikan lebih lanjut, tetapi walaupun tidak dibuktikan, pengetahuan yang kita terima, yang kita pelajari, dan kita diskusikan, pengalaman-pengalaman batin, pengalaman-pengalaman relasi, dan intuisi kita, itu menjadi fondasi berpikir kita, fondasi kita berkata-kata, fondasi kita bertindak, itu namanya presaposisi. Saya makan sambil angkat kaki saya, dan pakai tangan, tidak pakai alat lain seperti sendok, garpu, dan sebagainya. Waktu saya makan pakai di meja makan pakai tangan dan angkat kaki satu, maka orang langsung memberikan kepada saya penilaian. Ini orang Betawi, orang tidak terpelajar, orang yang biasa seperti itu dari kecil, atau tidak dijelaskan tata krama, dan sebagainya. Padahal dia lagi makan di restoran termahal di dunia. Jadi dari situ kita bisa lihat. Nah, ketika kita melihat dan memberikan penilaian, kita menilai realitas. Ada orang yang makan di restoran termahal di dunia, tetapi memakai pola cara pandang yang bukan harusnya orang yang makan berkunjung di resto itu. Tidak begitu, harusnya dengan pakaian yang rapi, duduk tenang, ada pengaturan yang namanya aturan meja di ruang makan dan sebagainya, cara menempatkan piring, menggunakan sendok, menggunakan garpu, menggunakan pisau, dan sebagainya. Dengan keteraturan, maka kita lihat, oh orang itu orang terpelajar, orang itu terbiasa. Tapi kalau yang itu bagaimana? Waktu saya melihat dua objek yang berbeda, saya memberi penilaian berdasarkan presaposisi saya. Dan mereka berdua, yang dua beda itu, mereka menjadi pelaku dan berada di depan saya, sedang mengerjakan berdasarkan presaposisinya. Itu sebabnya penting memahami presaposisi. Nah, kalau di dalam berapologetika, teologi reform memiliki presaposisi Alkitab adalah firman Allah yang mutlak, yang benar, yang berotoritas, yang tidak ada kesalahan dalam pengajarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu menjadi dasar argumentasi. Ketika kita berbicara dan memberikan pendapat pemikiran tentang siapa Yesus, nah, kita tidak boleh berapologetika tentang Yesus Kristus dari cara pandang orang lain. Maka kebanyakan kalau kita mempelajari dan memperhatikan yang di TikTok, mereka menggunakan argumen orang lain, presaposisi orang lain untuk menjelaskan kekristenan. Itu bukan apologetika reform. Itu namanya ngajak berkelahi. Itu sebabnya kita tidak mau berapologetika, lalu kita bilang, memang di kampungmu seperti itu ya, duduk kalau makan. Kan jadi problem. Kenapa? Padahal dia belum pernah ke kampung orang itu. Nggak pernah dia menghidupi orang itu. Tapi kalau dari kita yang berapologetika berdasarkan kita, maaf Bapak atau Ibu yang makan seperti itu, di resto kami makannya seperti ini aturannya. Tidak boleh angkat kaki, tidak boleh pakai tangan, ada ketentuannya. Bagaimana ketentuan itu? Berdasarkan pada pengaturan resto ini. Kalau nggak bisa, ada di sebelah resto yang model seperti itu. Kita tidak boleh gunakan penggunaan pola-pola dari luar masuk ke dalam. Itu namanya cara berapologetika supaya wise dan nyaman. Ketika kita bilang Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya, sola scriptura, maka kita tidak boleh gunakan yang lain sebagai dasar. Kalau mau membanding-bandingkan, maka itu ada banyak studi perbandingan Alkitab atau dengan Alkitab lain. Tapi kalau berapologetika, saya punya dasar Alkitab. Alkitab ini sebagai basisnya.
Apapun yang ditanya oleh orang lain, Alkitab sebagai basis. Pendekatan-pendekatan lain itu hanya sebagai support system, tapi bukan basisnya. Ini penting. Contoh konkret dalam debat asal-usul manusia, teori evolusi. Apa yang didebatkan? Apakah asal-usul manusia berdasarkan teori evolusi? Alkitab mengatakan bahwa manusia itu ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Kita tidak mencoba untuk menyesuaikan diri dengan teori evolusi. Maka ada istilah evolusi teistik atau juga evolusi Kristen. Nggak bisa. Karena topik yang dibahas adalah tentang siapa manusia. Walaupun nanti ada kedekatan dengan evolusi teistik, dengan pengertian biasanya apologetika yang bersifat evidensialis dan klasik menggunakan itu. Tapi kita tidak demikian. Alkitab mengatakan manusia ciptaan pribadi. Itu menjadi hal yang sangat perlu dan penting. Tidak bisa orang memaksakan, kenapa mesti Alkitab? Lalu kenapa kamu juga mesti evolusi? Teori evolusi kamu gunakan. Kenapa tidak boleh pakai Alkitab, kamu boleh pakai teorimu? Bisa paham di sini? Karena presuposisi. Pengalaman saya, kebanyakan orang debat itu karena saya mau menginjak presuposisi orang, pendapat orang, lalu mengkritisi, menjelaskan tentang kekristenan dari cara berpikirnya orang lain. Sampai kapanpun kita tidak menjadi saksi kebenaran. Nah, itu yang harus hati-hati. Begitu juga dengan moralitas dan hal-hal yang baik. Jadi pertanyaan nomor 5 ini menjadi pertanyaan yang sangat sederhana, karena saya sudah jelaskan jawabannya sebenarnya di pertanyaan nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan nomor yang ke-6. Jelaskan 2 teori kebenaran dalam epistemologis untuk menyusun argumentasi Alkitabiah dalam apologetika. Berikan contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau katakan ini sudah dijelaskan. Hanya contohnya yang saya mau katakan. Teori korespondensi, misalnya Yesus bangkit. Itu fakta. Alkitab mengatakan Yesus bangkit dan memang ada orang yang menulis bahwa Yesus bangkit. Siapa yang menulis Yesus bangkit? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis di mana? Di dalam 4 Injil. Apakah ada lagi yang menulis tentang kebangkitan Yesus? Ada Paulus di surat-suratnya. Apakah ada lagi? Ada penulis kitab Ibrani. Jadi korespondensi itu kan apa? Kesesuaian antara apa yang ditulis dan apa yang dinyatakan. Dan kalau kita mau pakai sedikit pendekatan dari evidensialis, bahwa ada orang-orang sejarawan dari Romawi, dari Yunani, seperti Eusebius, Tacitus, mereka memperkenalkan Yesus yang bangkit itu, dan sebagainya. Tetapi kita sekali lagi, karena kita tidak masuk ke dalam ranah pemikiran presuposisi klasik dan evidensialis, kita mau memang presuposisi yang kita sampaikan. Teori koherensi misalnya contohnya Alkitab menjelaskan tentang tema penebusan. Dari mulai Kejadian pasal 3, itu ada konsep penebusan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dia sadar, dia telanjang lalu merusak pepohonan di situ, menutup tubuhnya dengan daun-daunan. Tetapi setelah diadili oleh Tuhan, Adam dan Hawa diminta mencopot itu daun-daun dari tubuhnya itu dan diganti oleh Tuhan sendiri dengan kulit binatang. Nah, tentu kulit binatang tidak mungkin kulit binatang diambil terus binatangnya lari-lari gitu ya, tidak lagi ada kulit. Ya, itu kalau pakai domba boleh ya, pakai domba terus bulu domba itu kan diambil dicukur ya. Tapi Alkitab mengatakan kulit binatang. Berarti ada penyembelihan, ada darah yang tercurah. Di dalam Kejadian pasal 3 dari awal jelas bicara tentang darah yang dicurahkan. Bahkan Habel memiliki pengertian itu sehingga dia mempersembahkan yang sulung dari domba gembala atau kambing gembalaannya. Terus sampai kepada Kristus. Penebusan, pengampunan dosa selalu berkaitan dengan nyawa, dan nyawa selalu berkaitan dengan darah. Dan itu dijelaskan secara progresif dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi bicara tentang penebusan itu, Alkitab memberi penjelasan secara koheren. Dari satu fakta ke fakta berikut ke fakta berikut. Jadi pertanyaan ke-6 sebenarnya sudah dijelaskan dengan konsep uji kebenaran.